komunitasnya Hindu, tapi justru objek wisatanya Islam. Apa dia? Taj Mahal. Kita yang komunitasnya Islam, justru objek wisatanya adalah Candi Borobudur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Kuba bisa berdiri satu masjid. Kita mendirikan masjid berapa malam? Berapa banyak peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir? Sampai belumut batu. Bayangkan itu. Malu kami Pak Ustadz sebagai warga masyarakat. Tolong nanti Ustadz ceramah ini tolong kasih tahu, bukan di sini, di tempat lain. Tolong Ustadz ceramah nanti supaya jangan lagi ada pasang tangguk di tengah jalan. Menangguk orang tuh. Oh, menangguk. Oh. Tengah jalan ibu-ibu yang pakai bedak. Takut hitam mukanya. Pakai bedak untuk menangguk uang dari supir truk 2000 perak. Lempar dulu perak. Padahal negeri ini kaya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di bawah minyak, di atas minyak. Digali tanah mencari sumur, menyembur gas. Tapi 2000 perak di jalan ditangguk untuk masjid. Laknat Allah bagi orang yang bakhil, pelit. Laknat Allah bagi penguasa yang tak meletakkan nikmat dari bumi Allah, diletakkan di atas muka bumi Allah. Masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 malam cuman mereka mendirikan masjid. Kita, oleh sebab itu ke depan mesti ada cita-cita yang tinggi. Hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat mereka bertolak dari Kuba menuju Yasrib. Pas masuk waktu sholat Jumat, sampai di kampung Bani Salamah, maka kemudian Nabi pun melaksanakan sholat Jumat. Tempat kening Nabi sholat Jumat itu yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Nanti kalau pergi umrah tanya guide-nya, mana Masjid Al-Jumu'ah? Tapi pengalaman saya bawa jamaah umrah, belum pernah ada jamaah nanya, Ustaz, di mana Masjid Al-Jumu'ah? Yang ditanya mereka, di mana jual batu cincin? Mana jual batu? Ustaz, tolong tunjukkan di mana jual tasbih tolong onta. Lama memilih tasbih, lebih lama pula milih tasbih daripada bertasbih. Na'udzubillah. Itu pun sudah dapat tasbih, bawa balik ke kampung, digantungkan ke kaca spion. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai akhirnya hari Jumat mereka masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Di antara ansar ini, orang Madinah, ada Aus, ada Khazraj. Dipersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Malam ini, walaupun ini masjid komunitas saudara-saudara kita dari India, apakah ada yang melarang? Ustaz Somad, karena hidung kau pesek, kau jangan ceramah sini. Tak ada. Tak dilihat kau datang dari mana, tak dilihat kau suku apa. Semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Oleh sebab itu yang ditengok adalah amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal kamu. Ada zahir, ada batin. Yang zahir amal, kerja. Yang batin hati yang bersih. Bersih hati, bersih amal. Berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran. Oh, tadi saya janji dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10 kurang 15. Rupanya sekarang sudah jam 10 lewat 5. Maka saya sudah korupsi 20 menit.
Kenapa tiba-tiba Ustadz semangat malam ini? Rupanya tanah bertuah yang dipilih didirikan Masjid Jami ini membuat kita bersemangat. Semangat mereka pula lah yang membangkitkan kita semangat menghadapi tahun hijrah 1441 Hijriah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Apakah ceramah Ustadz Somad ini cukup? Ceramah Ustadz Somad tentang hijrah yang disampaikan malam ini 1 jam lebih 20 menit ini hanya seujung kuku. Makanya nanti kalau ada tablik akbar di Tanah Lapang Merdeka, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Agung, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Raya, kuncinya datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa, diampunkan Allah SWT. Ngantuk. Nanti kalau ditegur kawan, kok kenapa ngantuk pengajian? Tidur adalah ibadah. Ustadz, Masjid Jami ini kebetulan berada di komunitas India Muslim. Bagaimana sejarah keberadaan masjid dan peran warga Muslim India? Sudah diceritakan oleh Ustadz Latif Khan. Ingat kata kunci keyword 1887. Di Pulau Sumatera, negeri yang paling hebat adalah Medan, Sumatera Utara. Makanya menjadi tujuan datang saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok. Itulah disebut dengan pecinan. Dan sampai hari ini rumah Chong Api menjadi saksi bagaimana dulu mereka di sini. Dan ada satu tanah yang dia kasih, lalu kemudian dibangun oleh Sultan Delhi. Itulah dia Masjid Chong Api dulu orang dulu. Ditanyakan ke Buya Hamka bagaimana. Kata Buya Hamka tak ada masalah, tak ada apa-apa. Dan dalam kitab fikih pula dikatakan, kalau ada non-muslim bersedekah, maka Allah langsung membalasnya di dunia. Bayangkan itu. Makanya kalau ada orang baik-baik, dia tak seakidah dengan kita, mau ngasih, ambil. Kalau mau selamat di dunia akhirat, ajak dia bersyahadat. Ajak dia. Kau nanti dibalas Allah di dunia. Tapi kalau kau mau balas 2 kali di akhirat, kau sebutkan keywordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah sunat, tak sakit kali. Sakit sikit aja. Nah, adapun saudara kita dari komunitas Muslim India, datanglah kemari. Sebagian pula datang dari India Tamil yang Hindu. Maka kita mengenal ada kampung Keling. Dulu orang Inggris datang kemari. Untuk apa? Mengambil tembakau, karet, rempah-rempah. Makanya ada rel kereta api peninggalan Inggris, Belanda, segala macam. Kerajaan multi. Makanya kalau ada orang mau mengajar orang Medan bagaimana hidup bernegara, bagaimana hidup berkomunitas, bagaimana hidup berbeda, lalu diceramahinya orang Medan, itu sama dengan mengajar itik berenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau baca kitab Sunan Tirmidzi ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, tak paham, baca syarahnya. Apa nama kitab syarahnya? Syarah Sunan Tirmidzi itu namanya Tuhfatul Ahwazi, ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri dari India. Begitu juga dengan Aunul Ma'bud. Banyak ulama-ulama kita yang datang dari India. Ada pesantren terbesar di dunia, itu namanya Nadwatul Ulama, yang ditulis oleh Imam Abul Hasan An-Nadwi. Abul Hasan An-Nadwi. Banyak orang Medan sekolah di Nadwatul Ulama. Begitu juga dengan di nama negerinya Lucknow di India. Jadi India pernah menjadi pusat peradaban Islam. Itulah mengapa sampai hari ini sejarah-sejarah. Makanya kata Cak Nun, MH Ainun Najib, hebat Allah memperlihatkan di dunia. India yang komunitasnya Hindu, tapi justru objek wisatanya Islam. Apa dia? Taj Mahal. Kita yang komunitasnya Islam, justru objek wisatanya adalah Candi Borobudur. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan begitulah hebatnya dulu Islam di India, dan mereka datang membawa Islam ke tempat kita. Makanya beberapa budayanya kelihatan sampai hari ini, dari mulai kain sarungnya, dari mulai mazhab. Karena Gujarat ini bermazhab Syafi'i, selainnya bermazhab Hanafi. Makanya komunitas yang datang bermazhab Syafi'i, walaupun sebagian ada bermazhab Hanafi. Dan ketika Islam sudah mulai runtuh, heboh dengan politik, tapi kemudian datang gerakan baru, juga datang dari bumi India, yang dibawa oleh Maulana Ilyas, lalu kemudian Maulana Zakaria Kandahlawi,
Lalu kemudian datanglah orang berbondong-bondong. Beliau tak pernah menyebut jamaah tabligh, orang yang menyebut. Karena pesannya adalah tabligh, mengajak apapun partaimu, apapun golonganmu, apapun bangsamu, apapun sukumu, yang penting ramaikan masjid, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain aja mengejek. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah tuh? Jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Gangwi gitu. Ustaz, saya pengen menikah, tapi istri tak mengasih. Oh, maksudnya yang kedua kali. Jadi macam mana tuh Pak Ustaz? Rayu-rayu lah dia. Adinda, mau kau masuk surga tanpa haji, tanpa umroh, tanpa amal? Kau lakukan amal nih, langsung kau masuk surga. Apa dia bang? Apa dia bang? Izinkan aku nikah sekali. Tak usah masuk pun tak apa-apa. Itu dia tadi bukan nanya, dia mancing-mancing aja. Nama saya Fitri. Bolehkah saya ungkapkan perasaan saya kepada laki-laki? Bolehkah saya mengungkapkan perasaan saya kepada laki-laki yang saya cintai? Iya kalau jadi, kalau tak jadi, tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu mesti digarisbawahi. Tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Alah, kami sekantor aja Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam pakcik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi kalau kalian suka pada perempuan, bukan kalian langsung ngomong sama dia, tapi kalian cari walinya. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, bukan kau langsung ngomong ke laki-laki itu, tapi ada wali. Wali itulah nanti ngomong. Apakah langsung Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Pesan itu dipesankan. Bolehkah seorang wali mengatakan kepada laki-laki, aku ingin kau menjadi menantuku? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan. Orang-orang baik. Ini banyak nih anak-anak muda yang laki-laki yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kan kasihan kalau dia sampai nikah sama BCL, bini celaka. Mesti harus dapatnya juga yang baik-baik. Oleh sebab itu maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalian kalau suka, sampaikan kepada walinya. Wali perempuan itu ada 6. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini yang bicara. Anakku, iya ya, itu ada orang bertamu di luar, mau menengok kau. Kalau dia setuju, diam. Karena dalam hadis dikatakan suku alamatur ridha, as-sukun alamatur ridha. Diamnya anak gadis itu tanda dia suka. Itu ada anak mau nikah sama diamnya, itu tanda suka. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, begitu juga wali tadi. Nampaknya anak gadisnya itu selalu menengok video qori ada dari Medan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoknya, oh nampaknya anakku ni suka sama qari ni. Didatanginya qari itu. Nah, besok kau datang ke rumahku ya. Kebetulan aku ada anak gadis, kau tengok dulu. Kalau kau suka kita lanjutkan. Tapi kalau kau tak suka jangan kau ceritakan orang lain. Kau pancung kepala kau nanti. Yalah pak, yalah pak. Datanglah anak lajang tadi, tapi anak gadis itu tak tahu, karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Datang anak lajang itu, suruh anak gadis itu membawa air, dibawakannya lah air. Pas dia bawa air itu kau tengoklah. Harus tengok, amak tak jadi lepak lagi. Jangan kau nikah karena cantiknya, karena cantik akan berubah. Jangan kau cinta nikah karena sukunya, karena tak ada suku yang paling mulia kecuali suku karena kesucian hati dan takut pada Allah. Jangan kau nikahi dia karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi miskin, susah, miskin papa. Tapi kau nikahi dia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.